Halo Taurus, ketemu lagi dengan saya di Mama Lexi Tarot. Ini khusus ramalan kamu untuk bulan Juni 2021, satu bulan penuh ya. Oke, pertama sekali saya ucapkan terima kasih banyak sekali buat kamu yang tetap mengunjungi channel ini ya, mendukung channel ini supaya tetap eksis dan semoga kita kedepannya semakin dekat dan ya kamu semakin terberkati dari hari ke hari, energi kamu semakin dipulihkan ya Taurus. Oke, seperti biasa reading saya di sini bersifat general ya. Oleh sebab itu mohon diperhatikan Sun, Moon, and your rising. Oke, di sini saya sudah shuffle kartunya sebelumnya ya untuk mempercepat waktu ya supaya nggak lama-lama sekali gitu karena saya biasanya selalu buka kartu banyak-banyak. Oke, mohon diambil pesan yang memang benar-benar resonate dengan kamu ya, disesuaikan karena pesan yang ada di kartu ini bisa resonate ke segala bidang seperti asmara, karir, financial ya, bisnis juga seperti itu. Dicocokkan, disesuaikan saja. Oke, bisa juga vice versa. Ya, oke. Untuk energi general kamu ada Six of Rapiles, ya. Perlu di sini yang namanya kebahagiaan gitu ya, kebahagiaan yang muncul atas kepercayaan, keyakinan kamu terhadap semesta gitu, yang munculkan kembali kebahagiaan itu. Dengan begitu kamu semakin bangkit di dalam menjalani hari-hari selama sebulan sepenuh ini gitu. Nah, di sini saya lihat ada Nine of Cups ya, dimana kamu menginginkan adanya stabilitas gitu. Nah, kalau saya lihat di sini kartu kamu sepertinya lebih mengarah ke karir, financial ya, lebih ke keuangan dibandingkan asmara gitu. Jadi kalau yang saya rasakannya, intuisi saya berkata bahwa kamu itu lebih seperti materi itu penting, dengan stabilitas material atau financial itu akan membawa kebahagiaan tersendiri terhadap kehidupan kamu. Nah, itu yang seperti itu yang saya lihat di sini ya. Ada Nine of Cups. Kamu mencari-cari jalan nih keluar. Ya gimana supaya kamu mendapatkan stabilitas keuangan yang baik, dan ya itulah yang bisa membawa kamu kebahagiaan gitu ya. Sepertinya ada penundaan di beberapa bidang ya, pekerjaan atau karir kamu, ada project nih. Sebenarnya banyak sekali pekerjaan ini gitu ya. Tapi banyak yang kamu tunda-tunda sepertinya di sini ya, nggak selesai dia semuanya gitu ya. Kamu bekerja keras banget di sini gitu, sampai lupa waktu, lupa makan, lupa minum gitu kan. Ada seperti depresi di sini. Sepertinya penundaan terhadap proyek atau pekerjaan kamu ya. Di sini ada yang tertunda gitu. Itu diakibatkan oleh perasaan-perasaan kamu, perasaan frustasi kamu gitu. Ada Nine of Swords di sini. Kamu di sini lagi ingin self healing gitu, pengen memperbaiki energi kamu gitu. Kamu masih teringat-ingat dengan masa lalu. Kamu kehilangan hal-hal yang berharga dari diri kamu gitu. Ada seseorang yang meninggalkan kamu gitu ya. Ada beberapa dari kamu saya lihat kehilangan financial, kehilangan uang gitu ya. Jadi kamu merasa ini frustasi gitu ya. Nah, itu merupakan ending of situation buat kamu gitu. Nah, kamu perlu menjadi kuat kembali gitu, karena kamu ada keinginan untuk membuka lembaran baru lagi. Nah, kamu merasa bahwa aku ini perlu nih untuk bisa lebih strong lagi gitu ya. Iya, ada divine guidance ya. Ini adalah waktunya sekarang ini ya. Waktunya adalah bagi kamu untuk self healing ya, untuk memperbaiki emosi kamu ya, perasaan-perasaan galau ya, merasa sendiri, merasa melakukan segala sesuatunya sendiri, ada perasaan-perasaan takut tidak bisa menjalani kedepannya kehidupan ini gimana gitu ya.
gimana nanti keadaan rumah tangga saya, apakah stabil ke depannya apa enggak gitu, bisa enggak terpenuhi kebutuhan keluarga ini apa enggak gitu ya. Sementara pekerjaan saya banyak ini yang tertunda gitu, yang enggak selesai gitu. Oke. Dan ya di sini sih setelah kamu self healing ya, kamu ya di dalam self healing ini sendiri kamu mencari solusi sih, mencari jalan keluar. Bagaimana kamu bisa memperoleh uh, seperti wise wisdom energy gitu kan, energi kebijaksanaan yang bisa menuntun kamu untuk membuat keputusan atau tindakan atas pekerjaan atau project atau situasi yang kamu hadapi sekarang gitu. Nah, ada situasi di mana kamu dihadapkan pada dua pilihan nih. Ini beberapa dari kamu dihadapkan pada pilihan, saya harus mengerjakan ini atau ini gitu kan. Bentuk jenis usaha atau pekerjaan apa yang saya akan lakukan, ini atau ini nih. Kamu belum bisa melihat, belum bisa membuat keputusan di sini. Masih ada seperti pikiran dan kata hati kamu itu masih bentrok gitu ya. Nah, dibutuhkan di sini memang logika ya, dasar logika. Nah, dibutuhkan stabilitas emosi kamu di dalam membuat keputusan gitu. Tidak bisa buru-buru. Nah, kalau saya lihat di sini ya, kamu itu sepertinya ada beberapa di antara kamu yang buru-buru di dalam bertindak gitu ya. Di dalam bertindak ada Page of Pentacles di sini. Ada beberapa di antara kamu saya lihat ya akan mendapatkan promosi gitu, ada peluang gitu ya. Ya, seperti yang saya katakan di sini, iya ada beberapa opsi terhadap kamu, peluang nih gitu kan untuk memperoleh financial security tadi ini, pemasukan gitu. Tetapi ada sifat-sifat yang seperti menggebu-gebu gitu ya, nggak sadar gitu udah melakukan tindakan keputusan ngerjain yang ini gitu ya. Nah, kamu di sini perlu gitu untuk lebih melihat sisi positif atau negatif dari keputusan kamu gitu, baik buruk dari keputusan atau tindakan kamu gitu. Jangan terburu-buru gitu ya kan. Oke, ada Queen of Cups. Kamu akan dihadapkan sosok dipertemukan dengan sosok Queen of Cups di sini ya. Ini adalah sosok yang motherly, bisa jadi ini adalah orang tua kamu, orang yang benar-benar care dengan kamu ini ya, yang memperhatikan kamu ya, yang membantu kamu keluar dari situasi tersulit kamu, beban kamu ini yang berat banget gitu. Kamu merasa nggak ada jalan keluar gitu ya. Kamu harus menghadapi beban hidup kamu, harus memikulnya, mau nggak mau harus dipikul gitu ya. Oke, untuk masa depan kamu nih ada Ace of Michael ya. Adanya ide baru yang kamu temukan nanti di penghujung bulan Juni ya. Jadi jangan biarkan diri kamu itu stuck gitu ya, terhenti atau kamu jadi blunder gitu, nggak bisa melihat situasi itu dengan jelas, tidak bisa memberikan keputusan yang berdasarkan logika gitu ya. Coba konsultasikan dengan orang-orang di sekitar kamu, minta pendapat mereka gitu ya, jika kamu tidak yakin dengan ide kamu gitu. Soalnya di sini saya lihat ada Knight of Pentacles, beberapa dari kamu ini ada seperti ingin melakukan pekerjaan baru gitu ya, pengen membuka usaha baru gitu yang berbeda gitu ya. Oke, ada Eight of Wands. Iya, ada beberapa di antara kamu saya lihat di sini sepertinya dihadapkan dengan banyak pekerjaan gitu. Sebenarnya banyak pekerjaan yang harus diselesaikan di sini gitu. Tapi kamu di sini saya lihat lebih slow ya. You take it slow gitu. Kamu nggak mau keburu-buru banget gitu untuk mengerjakan tugas-tugas ini nih, project-project ini gitu. Kamu lebih slow di sini karena apa gitu ya kan? Sepertinya masih ada di sini karmic cycles gitu ya.
Iya, masih ada kontemplasi di sini di energi kamu ke depan, yang artinya ya ada kejadian yang berulang-ulang terjadi, polanya itu sama gitu, dimana keadaan finansial kamu ya atau hubungan asmara kamu seperti on off gitu, up down gitu ya. Nah, selalu ada dihubungkan dengan kerja keras gitu, kerja 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 gitu kan, kamu feeling down, habis itu ya berusaha lagi gitu ya kan, banyak sekali kerjaan beban gitu yang harus dikerjain. Nah, kamu merasa di sini frustasi gitu, kok gini-gini aja terus ya, beban saya kok malah banyak sekali gitu. Nah, oke, ada the high prestige yang eh perlu beberapa di antara kamu itu ya bisa memaafkan situasi yang pernah kamu alami sebelumnya, yaitu di mana kamu kehilangan hal yang berharga di kehidupan kamu gitu ya. Kamu perlu mampu memaafkan diri kamu sendiri atau orang lain yang pernah meninggalkan kamu di sini ya. Iya, diharapkan juga kamu perlu di sini untuk lebih bersabar gitu, untuk menuai hasil yang lebih baik di dalam kehidupan kamu gitu. Iya, lebih tough lagi gitu ya. Lebih tough, lebih bisa mengontrol diri di dalam bertindak gitu. Jangan terburu-buru sekali gitu ya. Jangan uh, kamu di sini energinya saya lihat ingin cepat-cepat melakukan pekerjaan gitu ya, pengen menyelesaikan semua itu secara instan gitu. Tetapi di sini sepertinya kamu diharapkan untuk berhati-hati gitu untuk melakukan keputusan atau tindakan, karena kejadian yang pernah terjadi sebelumnya kalau saya lihat di sini adalah sepertinya ya kamu pernah mengalami kehilangan financial nih. Ini karena tindakan yang impulsif yang kamu lakukan gitu. Tidak mikir matang-matang gitu. Jadi kejadiannya seperti ini, ending of situation gitu ya. Jadi diharapkan nanti ke depan untuk perjalanan energi kamu ini jangan membuat keputusan yang buru-buru sekali gitu. Perlu adanya konsultasi dengan orang-orang yang wise, yang bijaksana, yang ya ya kamu juga bisa membuat keputusan berdasarkan logika, bukan berdasarkan emosi semata yang sifatnya temporer gitu ya. Oke, ada Knight of Ariel ya. Knight of Ariel untuk spiritual guidance kamu ada banyak, iya, seperti yang saya katakan sebelumnya ya, di sini muncul lagi ini gitu, banyak hal yang perlu kamu kerjakan di sini, perlu adanya perencanaan ya. Kamu harus membuat strategi-strategi, ada uh, rencana-rencana. Nah, misalnya plan A, plan B gitu kan. Struktur kerja itu perlu sih di sini yang saya lihat ya. Being watched by over someone ya. Beberapa kamu yang bekerja di perusahaan ya sebagai officer atau ya terlibat hubungan kerjasama, memang perlu membuat struktur eh, struktur pekerjaan itu gitu, plan gitu ya, supaya lebih terorganisir. Memang kesannya sih seperti membebani gitu kan, tetapi hasilnya kan lebih detail, lebih pasti, dan lebih secure gitu ya. Oke, supaya kamu terhindar dari kejadian yang sama lagi gitu. Oke, ada Two of Pentacles di sini. Iya, diharapkan kamu bisa cepat membuat keputusan ya, bisa cepat di dalam membuat keputusan, karena kamu banyak hal nih pekerjaan yang harus kamu selesaikan gitu di bulan ini gitu, banyak project gitu ya. Kamu bisa mendapatkan saran ya, solusi dari orang-orang yang memang benar-benar mencintai kamu, yang mendukung kamu gitu, dari yang memberikan kamu saran-saran positif gitu ya. Temukanlah itu ya dari orang-orang terdekat kamu gitu, kamu akan menemukan solusi gitu ya, nggak lama-lama di dalam bertindak gitu. Nah, untuk Knight of Wands, iya, akan ada kabar berita nih ya, kabar berita, keinginan kamu untuk ini nih, kabar dan berita ini promosi kan, tadi ada promosi di sini ya.
keinginan untuk berganti karir usaha gitu ya, keinginan untuk melakukan sesuatu yang berbeda itu gitu, ada di sini gitu ya. Nah, perlu adanya fokus ya di dalam melakukan suatu pekerjaan gitu. Jika kamu sudah memilih nih, kamu pilih kerjaan apa, kamu melakukan tindakan apa gitu kan, kamu harus fokus ya, percaya diri di dalam mengerjakan itu, baru apa ya, jangan terburu-buru ya, jangan terburu-buru di dalam membuat keputusan gitu atau bertindak gitu. Nah, diperlukan memang kesadaran penuh gitu ya, diperlukan kesadaran penuh. Dan ada justice nih gitu ya, kamu perlu membuat keputusan atau tindakan, menganalisis situasi kamu itu dengan ini, menganalisis situasi kamu itu berdasarkan logika. Kamu harus mengesampingkan emosi kamu yang bersifat sensitif gitu ya. Hal-hal yang belum selesai sebelumnya itu ya kan, ya diselesaikan gitu ya. Dan yang terakhir nih ya, ada perasaan-perasaan beberapa dari kamu yang feeling guilt gitu ya, feeling guarded, feeling isolated. Kamu merasa bahwa kamu nggak punya solusi lagi, nggak bisa melihat situasi kamu, permasalahan kamu, nggak ada jalan keluar gitu ya. Ya, ini kelihatannya kabut semua gitu ya, nggak jelas nih mau jalan kemana gitu ya. Tapi sebenarnya di sini ada jalan keluar sih gitu, asalkan kamu percaya pada intuisi kamu gitu ya. Ya, untuk Taurus, kamu bersemangat ya di bulan ini, penuh dengan tantangan gitu ya. Ada banyak pilihan gitu untuk karir kamu ya, untuk peningkatan finansial kamu ya. Ya, hal yang perlu kamu ketahui tentang stabilitas kehidupan kamu itu, untuk membuat kehidupan kamu lebih stabil itu apa sih gitu. Di dalam membuat keputusan kamu perlu mengandalkan yang namanya logika dan mengesampingkan emosional yang bersifat sensitif ya. Iya. Oke, untuk spiritual guidance kamu Taurus di bulan Juni, ada Seven of Ariels, ada Ace of Ariels, dan juga ada Ace of Gabriel. Oke, Seven of Ariel. Kamu itu sudah berinvestasi secara bijaksana sebenarnya ya. Kamu bekerja dengan tekun ya. Iya, kamu perlu bersabar dengan apa yang sudah kamu investasikan ini. Ya, bagi kamu yang bertani atau kamu yang bekerja di perusahaan atau membuka bisnis gitu ya. Saya lihat ya, sebagian besar dari kamu di sini sebenarnya sudah memulai itu, sedang bergelut nih, sedang berjuang di dalam pekerjaan kamu itu. Diperlukan kesabaran untuk menuai hasilnya ya. Coba lebih melihat sisi positif dari apa yang sudah kamu capai gitu, progres perkembangan yang sudah kamu peroleh dibandingkan sebelum-sebelumnya gitu ya. Dan untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal lagi, kamu perlu membuat perencanaan yang detail, yang terorganisir, terstruktur seperti yang saya katakan sebelumnya. Oke, ada Ace of Ariel untuk spiritual guidance kamu. Yang kedua, bulan ini adalah bulan yang akan membawa hoki keberuntungan terhadap kamu ya. Sumber-sumber seperti uang, waktu, dukungan ya. Adanya perubahan pekerjaan, adanya promosi buat kamu yang berzodiak Taurus. Wow, congratulations. Promosi ya. Keinginan untuk berganti pekerjaan ada di sini, beberapa dari kamu saya lihat ya. Jalan keluar, peluang nih ya. Ini adalah jalan keluar atau peluang dari rasa frustasi kamu yang tadinya kamu merasa bahwa inilah akhir hidupku. Oh tidak, Taurus, kamu tetap punya peluang ya. Kamu tetap diberkati oleh semesta di sini gitu. Nah, kamu punya promosi nih, ada tawaran di sini. Oke, yang ketiga tadi ya,
Yang ketiga, ada Knight of Ariel. Oke, ada trustworthy, understanding, devoted, and funny. Oh, bukan ini deh. Kok jadi salah? Oh, yang ini. Sorry. Ada Ace of Gabriel. Yep. A gift of patience, opportunity, and inspiration. The chance to do something amazing. A sense of wonder. Iya. Ada di sini. Kamu sebenarnya diberikan passion ya. Kamu itu memiliki passion dan itu merupakan anugerah yang diberikan oleh semesta terhadap kamu. Kamu diberikan kesempatan, diberikan juga ide-ide, inspirasi gitu ya. Dan diberikan juga kesempatan, waktu terhadap kamu untuk melakukan sesuatu yang wonderful, yang dahsyat, yang besar gitu. Ada di sini kesannya keinginan kamu untuk kamu perlu memiliki rasa keinginan tahuan gitu ya. Iya, semua ini sudah dianugerahkan terhadap kamu, tinggal kamu memanfaatkan hadiah tadi ya. Kamu dianugerahi passion, kesempatan, peluang, inspirasi ya. Kamu diberikan kesempatan untuk melakukan sesuatu yang great gitu. Ya, kamu perlu nih memiliki atau menguatkan keinginan kamu untuk lebih berjuang gitu ya. Ya kalau di sini saya lihat memang kamu berjuang sih gitu ya. Cuman karena dihadapkan dengan Two of Swords di sini ya. Iya. Kamu bingung nih ya. Ada bentrok antara pikiran dan kata hati kamu gitu. Nah, coba lebih mengandalkan logika gitu ya. Oke, jadi kesimpulannya di sini saya lihat ya, hal yang sangat perlu kamu ketahui Taurus di bulan ini, di bulan Juni ini, bagaimana supaya karir, finansial, energi kamu itu semakin strong adalah kamu mementingkan logika. Ya, kamu perlu mementingkan logika, bertindak dan membuat keputusan atas kehidupan asmara, karir, finansial, bisnis, usaha kamu itu berdasarkan logika supaya hal-hal yang merugikan, yang berulang di kehidupan kamu itu terhenti, terputus. Nah, supaya energi karmic cycle itu terputus seperti itu. Nah, kira-kira itu aja sih untuk kamu yang berzodiak Taurus, untuk ramalan zodiak kamu 1 bulan penuh di bulan Juni ini ya. Jika pesan ini resonate dengan kamu, boleh diisi kolom komentar ya, supaya kita semakin terkoneksi. Dan jangan lupa di like, subscribe untuk mendukung channel ini supaya kita bisa tetap ketemu di minggu dan bulan berikutnya. Bila tidak resonate, boleh diabaikan, ambil sisi positifnya aja ya. Oke, terima kasih buat Taurus. Tetap semangat. Sampai jumpa.